Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ketemu lagi sama Ibu. Sekarang pertemuan kita yang ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas. Minggu lalu kita udah bahas tentang pengertian dari sejarah itu apa, dan kemudian kita juga sudah bahas konsep ruang dan waktu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi mengenai konsep berpikir kronologis. Apa itu kronologi? Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Kronologi dalam sejarah itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena di dalam sejarah peristiwa A itu akan mengakibatkan peristiwa B, peristiwa B itu juga akan mengakibatkan peristiwa C, dan seterusnya. Berpikir secara kronologis juga sangat diperlukan. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya anakronisme dalam sejarah. Anakronisme adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Jadi di sini di dalam sejarah juga kita harus berpikir atau punya perspektif sesuai dengan zamannya. Contoh, kita melihat suatu peristiwa masa lalu, kita harus berpikir seperti orang pada masa itu. Contoh, pada masa Tarumanegara itu ada pembangunan bendungan atau sungai atau waduk ya, dan itu bertujuan untuk banjir. Pada saat kita mendengar bahwa ada pembangunan bendungan, kita tidak mungkin berpikir yang bekerja adalah ekskavator dengan truk-truk dan lain sebagainya, karena pada saat itu kan belum ada peralatan canggih seperti itu, sehingga kita harus berpikir seperti orang pada masa itu, dimana pada saat dulu membangun sebuah sungai memerlukan tenaga manusia yang cukup banyak. Contoh dari kronologi peristiwa ya, atau urutan waktu. Nah, misalnya kita melihat detik-detik peristiwa menjelang kemerdekaan Indonesia. Kita lihat bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak sekonyong-konyong terjadi proklamasi, tidak, tapi ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Nah, kronologi peristiwanya seperti apa? Kita mulai dari pada saat Jepang menerima bom atom pertama dari sekutu di kota Hiroshima ya, pada 6 Agustus 1945. Nah, terus kemudian setelah itu ada peristiwa PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. Nah, setelah itu terjadi bom atom kedua, yaitu di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Lalu setelah itu akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, dan akhirnya terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas, di dalam sejarah juga ada konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Nah, apa itu diakronis? Nah, berpikir diakronis itu adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Tujuan berpikir diakronis itu adalah untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi di dalam satu peristiwa sejarah. Contohnya, kita melihat satu peristiwa di waktu-waktu yang berbeda. Contoh
yang pernah terjadi itu adalah pemilu, ya, pemilihan umum. Nah, pemilihan umum dalam sejarah Indonesia itu sudah ada sejak Orde Lama atau sejak kepemimpinannya Soekarno. Waktu itu Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu itu tahun 1955. Nah, kemudian pada pemilu pertama ini diikuti oleh banyak sekali partai politik. Pemilu selanjutnya yang akan kita lihat adalah pemilu pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru partai politik yang mengikuti pemilu itu tidak banyak, tetapi hanya ada 3. Lalu kemudian kita lihat lagi pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai. Nah, jadi seperti itu berpikir diakronis. Jadi kita punya satu konsep atau punya satu peristiwa, tapi kita lihat dari waktu ke waktu. Ada perubahannya, ada dinamikanya. Nah, seperti itu. Itu adalah berpikir diakronis. Yang kedua adalah berpikir sinkronis. Berpikir sinkronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Nah, jadi berpikir sinkronis itu berbeda dengan berpikir diakronis yang tadi. Berpikir sinkronis ini hanya menganalisis satu peristiwa saja tanpa melihat peristiwa yang lainnya. Pemilu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, pemilunya hanya diikuti oleh 3 partai politik. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya antara berpikir diakronis dengan berpikir sinkronis. Jadi kalau diakronis itu kita melihat satu peristiwa, tapi kita lihat dari waktu ke waktunya. Sedangkan kalau berpikir sinkronis itu kita hanya melihat satu peristiwa dan melihatnya secara mendalam. Dan biasanya cara berpikir sinkronis ini dipakai oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, termasuk sejarah juga. Tetapi untuk berpikir diakronis itu adalah keistimewaan dari ilmu sejarah, karena hanya ilmu sejarah ada cara berpikir diakronis, karena dia melihat rentang waktu dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, cara berpikir dalam sejarah ada banyak, ya. Nah, tadi kita sudah bahas kronologi. Kronologi itu adalah urutan waktu dari satu peristiwa di mana urutan waktu ini saling berpengaruh dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, dan ini dibutuhkan dalam sejarah karena sejarah itu mengandung unsur sebab akibat. Ada sebabnya pasti ada akibatnya, seperti tadi Jepang dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini menyebabkan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus, sehingga kita Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan dan akhirnya kita punya kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi berpikir dalam sejarah itu juga ada sinkronis dan diakronis. Nah, diakronis berpikir itu secara memanjang dalam waktu, dan biasanya yang berpikir diakronis itu hanya ada dalam ilmu sejarah. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.